Mengawali tahun 2021, saya percaya kita semua banyak yang menanti-nantikan pimpinan dari Tuhan, supaya kita itu bisa menyikapi bagaimana kita akan berjalan di sepanjang tahun 2021. Nah, di akhir tahun 2020, beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan berbicara untuk mengenai tahun 2021, salah satu hal yang saya tangkap adalah begini, bahwa tahun 2021 tidak menjadi tahun yang lebih mudah, tidak menjadi tahun yang seakan-akan semuanya jadi gampang. Itu yang saya tangkap, saudara. Pada waktu akhir tahun 2019, ketika Tuhan berbicara bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun di mana Elia berada disembunyikan, harus sembunyi di tepi sungai Kerit. Dan kemudian itu yang Tuhan katakan bahwa di awal tahun 2020, Tuhan berkata akan ada masa kering yang cukup panjang. Tapi saya tidak berpikir bahwa masa kering yang cukup panjang itu berbicara tentang arti ilustrasi, yaitu kondisi ekonomi yang sulit. Karena kita sudah banyak yang tahu bahwa kondisi ekonomi yang sulit itu sudah hampir tiap tahun terjadi. Tapi tidak pernah terbayang dalam pikiran saya bahwa benar-benar kondisi kering itu terjadi sejak adanya COVID dari awal tahun 2020. Masih ingat banyak sekali jemaat yang pada waktu itu bertanya, Ibu Ruth, sampai kapan kondisi ini akan selesai? Di awal tahun 2020 saya mendapatkan satu penglihatan. Saya juga pengen tanya sama Tuhan, sampai kapan kondisi akan selesai? Tetapi yang terjadi, saya melihat satu vision atau penglihatan. Nah, Bapak Ibu, saya kebetulan paling banyak bergerak itu di karunia penglihatan. Nah, dalam penglihatan yang saya lihat, saya melihat sebuah tembok yang sangat tinggi. Dan saya berusaha untuk memanjat, paling tidak berusaha untuk mengintip apa yang ada di balik tembok. Sementara saya terhalang oleh tembok yang tinggi, dan kemudian banyak orang bersama saya di balik tembok itu. Tapi saya mau melihat keluar. Jadi keluar. Kita tuh seakan-akan seperti ada di dalam satu benteng. Dan saya tuh berusaha untuk melihat keluar, tapi tidak terlihat apa yang di luar karena untuk memanjatnya terlalu tinggi. Tidak ada alat yang cukup untuk memanjat, kemudian tidak ada lubang untuk bisa mengintip. Lalu singkatnya Tuhan bilang begini, sudah, kamu ndak usah cari tahu apa yang ada di luar. Bagianmu adalah tinggal di dalam aku. Jadi saya melihat tembok ini berbicara tentang benteng perlindungan Tuhan. Nah, terus Tuhan katakan, kamu bagianmu tinggal di dalam benteng ini, tinggal bersama aku, tinggal dalam keintiman dengan aku. Dan yang saya lihat satu hal, kita-kita yang ada di dalam benteng itu, kita dikasih makan oleh Tuhan. Tetapi yang luar biasa, makanannya itu berasal dari piring-piring yang ukurannya tinggi dan besar. Piringnya saya masih ingat setinggi leher saya. Berarti besar banget, saudara. Nah, terus kemudian satu yang saya tangkap, di dalam piring itu ada banyak makanan tersedia. Jadi makanannya bukan sekedar daun-daunan salad gitu ya, tapi ada ikan, ada daging, pokoknya bukan ukuran yang pas-pasan, tapi yang menurut saya berlimpah. Nah, itu satu janji yang Tuhan berikan kepada kita di awal tahun 2020. Lalu saya sampaikan kepada beberapa teman bahwa kalau saya tangkap dari penglihatan itu, namanya manusia masih ada keponya. Kalau saya tangkap dari penglihatan itu, wah, tembok itu kok susah dipanjat gitu loh. Berarti kan saking tingginya nggak bisa dilihat apa yang ada di luar. Yang saya tangkap, saya ngomong sama beberapa orang, wah, kelihatannya nih kok bakal nggak pendek masa-masa kesulitan.
kalaupun nanti vaksin selesai, ada perbatasan dibuka, perjalanan internasional akan dibuka. Entah kenapa saya merasakan bahwa dampak dari COVID tahun 2020 itu akan berkepanjangan seperti karambol ya saudara. Jadi menghantam satu, lalu menghantam yang lain, lalu menghantam yang lain. Jadi itu yang saya tangkap seperti itu kira-kira. Nah, mengingat kembali apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saya mengingat ketika Tuhan berbicara tentang tahun 2020 akan menjadi tahun Elia. Tahun Elia, saudara. Saya menangkap bahwa ketika Elia mengalami masa-masa kering, itu bukan 1-2 bulan, bukan juga 1 tahun, tapi lebih, bahkan 3 tahunan. Saya sampaikan beberapa teman, kelihatannya ini interpretasi saya, belum bisa dibilang 100% benar. Kelihatannya bahwa kondisi ini akan cukup panjang, bahkan akan banyak yang dirubah nasibnya gara-gara kondisi ini. Nah, itu yang saya tangkap, saudara. Nah, bahkan ada pendeta, seperti saya pernah bilang di awal tahun 2020, yang menyampaikan pesan Tuhan bahwa tahun 2020 akan mulai awal masa lembu kurus, kemudian dilanjutkan dengan lembu berdarah, lembu sekarat, sampai kepada lembu mati, yang total sekitar 20 tahun. Saya tidak tahu itu benar atau salah, tetapi yang saya mengencourage, menyarankan teman-teman adalah mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi kondisi yang terburuk. Nah, yang saya mau sharingkan pagi ini adalah ketika mengakhiri tahun 2020, saya spend waktu dengan Tuhan dan saya tanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami mempersiapkan diri di tahun 2020? Saudara, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memberikan arahan profetik untuk tahun 2021 dengan berbagai macam tema. Saran saya, kalau Anda tanya, Bu, kenapa pendeta si A ngomongnya tahun ini? Kenapa si pendeta B ngomongnya tahun ini? Kalau saya menyarankan, Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa membagikan hikmatnya kepada beberapa orang, tidak numpuk kepada satu orang. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun bisa bermegah diri dan mengatakan, akulah nabi yang paling benar, akulah satu-satunya yang dipakai Tuhan. Tidak demikian. Jadi, yang Tuhan inginkan, Tuhan bisa pakai beberapa orang sekaligus. Karena itu, yang saya sarankan, apapun yang didapatkan oleh berbagai hamba Tuhan, tampung semuanya. Dan yang positif, kita katakan ya dan amin. Dan terhadap semua nubuatan yang sedikit negatif, kita bukan tolak, tetapi kita terima, kita renungkan, kita jadikan sebagai sebuah peringatan supaya kita bisa mempersiapkan yang terbaik. Nah, memasuki awal tahun 2021, memasuki awal tahun 2021, ini yang Tuhan katakan, kalau tahun 2020 merupakan tahun Elia, yang Tuhan kasih buat saya. Nah, bagi beberapa hamba Tuhan beda-beda ya, tapi tahun 2021, Tuhan katakan ini akan menjadi tahun 3 tokoh, 3 nama di dalam Alkitab, yaitu tahun Rut, kedua tahun Benyamin, dan ketiga adalah tahun Isakar. Saya pikir tidak cukup waktu untuk membagikan per orang tahun Rut, tahun Isakar, dan tahun Benyamin. Nah, pagi ini saya akan sharing. Saya berusaha supaya bisa sedetil mungkin berbicara tentang Rut, ya. Nah, ada 1-2 persekutuan doa lewat Zoom yang sempat saya share mengenai mengenai kitab Rut, tetapi satu persekutuan mungkin bagian ini, satu persekutuan yang lain bagian ini. Nah, mudah-mudahan di Galilea saya bisa bagikan semuanya ya mengenai tahun Rut. Nah, yang saya tangkap yang jelas tahun 2021 Bapak Ibu masih banyak tantangan dan kesulitan yang cukup besar yang kita akan hadapi. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa,
Apakah akan terjadi mutasi dari coronavirus yang lebih serem dan ngeri, sehingga berdampak kepada krisis ekonomi yang masih berkepanjangan. Saya juga tidak tahu apakah itu bentuknya krisis ekonomi global. Saya belum menangkap itu secara khusus, tetapi yang saya ingin sampaikan pada saudara pagi ini adalah keadaan susah masih akan berlanjut terus. Karena berlanjut terus keadaan sulit ini, saudara akan ditaruh pada satu posisi di mana engkau tidak bisa lagi mengandalkan pada pekerjaan rutinmu. Saya ulangin, karena keadaan yang akan berlangsung banyak tantangan dan kesulitan terus ke depan. Poin yang satu yang saudara perlu ingat adalah saudara akan ditaruh pada satu titik di mana saudara tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan rutin saudara. Misalnya, saudara selama ini misalnya usaha catering atau usaha buka toko. Saudara karena kondisi yang sulit ini akan nyambung sinambung. Saudara akan ditaruh pada satu posisi di mana kerjaan ini tidak bisa lagi mbok jagakan gitu ya, tidak bisa lagi mbok andalkan. Tadinya customer bisa datang rutin sekian, semuanya akan berubah, semuanya akan serba tidak pasti. Tiba-tiba customer bisa drop, tiba-tiba klien bisa menurun drastis. Yang tadinya toko bisa seperti ini, tiba-tiba nggak bisa lagi mbok harapkan. Itu yang jelas. Nah, karena seperti itu terjadi, maka saudara juga tidak bisa mengandalkan tabungan. Kenapa? Karena awal-awal saudara akhirnya nutup kebutuhan itu pakai tabungan. Tabungan terus. Makanya saudara akan terjadi pada tahun-tahun ini, di mana saudara tidak bisa lagi ngandalke tabungan. Nah, sudah banyak jemaat yang menghubungi saya, baik melalui WhatsApp maupun melalui beberapa seperti DM, ya. Dan mereka ngomong, Bu, saya punya tabungan itu cuma bisa tinggal 1-2 bulan lagi. Jadi ada banyak yang mereka sudah di ujung sepertinya nggak tahu mau bikin apa. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, karena kondisi sulit yang berkepanjangan ini, sampai akhirnya saudara akan sampai pada saat saudara tidak bisa lagi mengandalkan apa-apa, tidak bisa lagi mengandalkan pengalaman, tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan secara pribadi atau ide-ide saudara. Yang tadinya punya ide seperti ini bisa jalan, nanti kondisi ke depan, oh kok nggak bisa jalan. Yang tadinya punya ide, wah kalau usaha seperti ini bisa laku, belum tentu akan bisa jalan. Nah, itu sebabnya tahun 2021 ini Tuhan bicara kuat. Itu akan menjadi tahun Isakar. Ya, tahun Isakar. Nah, saudara, tahun Isakar itu singkatnya adalah Bani Isakar adalah satu bani atau satu suku yang memiliki kemampuan untuk menangkap secara detail pimpinan Tuhan, strategi-strategi yang Tuhan kasih di setiap langkah. Nah, Alkitab menuliskan Bani Isakar memiliki kemampuan untuk tahu kapan waktu yang terbaik untuk invest, kapan waktu yang terbaik untuk melakukan sesuatu, kapan waktu yang terbaik untuk bergerak. Makanya Tuhan bilang tahun ini adalah tahun Isakar. Nah, karena keadaan yang sedemikian di mana saudara tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan, tidak bisa lagi mengandalkan tabungan, tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan saudara, bahkan ide-ide sendiri kadang-kadang, nanti tahun-tahun ini akan semakin sulit diaplikasikan karena akan banyak ide-ide yang mental. Nah, karena itu tahun ini Tuhan katakan akan menjadi tahun Rut. Tahun Rut itu adalah tahun serendipity. Saya pakai bahasa Inggris, singkatnya adalah tahun serendipity. Serendipity tulisannya biasa ya Bapak Ibu, serendipity. Belakangnya pakai Y gitu aja.
Apa yang dimaksud dengan tahun serendipity kalau saudara cek di kamus adalah serendipity artinya kebetulan. Kebetulan ya. Kebetulan itu bukan kebetulan yang biasa. Seperti misalnya, jadi gini, bedanya serendipity sama dengan coincidence. Jadi ada bahasa Inggris kebetulan itu coincidence atau by chance. Bedanya adalah begini, kalau serendipity itu kebetulan-kebetulan yang membawa perubahan yang baik, yang besar-besaran. Itu yang dimaksud dengan serendipity. Jadi, misalnya kalau saudara kebetulan ke mall ketemu si A, si B, tapi setelah itu ya selesai cuman hahaha, cuman ngomong-ngomong, ngobrol sebentar, setelah itu selesai, enggak ada cerita kelanjutannya. Nah, itu bisa kita pakai bahasa Inggris yang namanya coincidence atau by chance. Tetapi yang serendipity itu adalah kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang membawa perubahan besar-besaran, dalam arti yang membawa keuntungan yang sangat dahsyat, yang membawa keuntungan bagi orang itu secara luar biasa. Nah, menurut saya tidak ada yang namanya kebetulan di dalam kehidupan anak Tuhan. Jadi kalau bisa terjadi serendipity, itu sederhana, berarti cuma satu, karena ada tangan intervensi campur tangan dari Tuhan, campur tangan dari surga, sehingga sebuah keadaan yang terjadi secara manusia kelihatannya seperti kebetulan, tetapi sebetulnya itu adalah campur tangan Tuhan yang membawa orang itu pada sesuatu yang dahsyat. Nah, kita akan membahas tentang serendipity ya, saudara. Di dalam Alkitab ternyata ada 12 kali kata kebetulan terjadi di Alkitab dalam terjemahannya bahasa Indonesia. Ada 12 kali kata kebetulan. Nah, saya kasih contoh beberapa kepada saudara. Nanti saudara bisa cari sendiri di Alkitab. Ya, Bilangan pasal 25 ayat 6 itu salah satu contoh. Jadi Bilangan pasal 25 ayat 6. Kata kebetulan yang pertama kali muncul ada di Bilangan pasal 25 ayat 6. Saudara tidak usah buka. Contoh yang lain ada di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 13. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 13. Contoh yang lain lagi ada di dalam 1 Samuel 6 ayat 9. Contoh yang lain lagi ada di dalam Yeremia pasal 18 ayat 3. Di dalam perjanjian baru ada juga Lukas pasal 10 ayat 31. Nah, saudara tidak usah buka. Ini cuma contoh. 12 kali kata kebetulan itu muncul di Alkitab dengan beberapa macam bahasa. Ya, namun artinya sama. Jadi baik bahasa Ibrani maupun Yunani, mereka punya akar kata sama, yaitu kebetulan itu artinya sesuatu yang tidak diatur oleh manusia. Sesuatu yang tidak kita atur, sesuatu yang terjadi di luar perencanaan, sesuatu yang terjadi tidak diharapkan, unexpected, unpredicted, sesuatu yang tidak diprediksikan dan tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, kata kebetulan yang saya ingin angkat pada pagi ini adalah dari kitab Rut pasal yang kedua. Saudara kalau bawa Alkitab, kita bisa buka Rut pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Rut pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ya, ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara tandai, ini kebetulan. Nah, saudara, inilah serendipity. Kebetulan yang terjadi pada Rut. Pada ujungnya, tidak lama kemudian, kita tahu kisahnya. Rut status atau posisinya adalah sebagai janda. Nah, saudara harus tahu janda pada zaman perjanjian lama, itu terutama janda pada perjanjian lama ya, itu merupakan kaum yang dianggap aib. Jadi selain orang kusta, selain orang yang wanita-wanita yang mengalami mens,
juga janda itu termasuk kaum yang dianggap hina, kaum yang dianggap najis. Karena itu, janda itu kenapa di kitab Yesaya Tuhan berkata begini, aku akan menghapuskan aib kejandaanmu. Karena seorang janda itu dianggap aib. Di dalam perjanjian lama, seorang janda tidak mempunyai hak apa-apa, termasuk hak pilih. Jadi kalau ada pemilu, seorang janda tidak boleh milih. Kalau di dalam bahasa kesejahteraan, seorang janda juga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan BPJS. Kalau di Indonesia, kita bilangnya BPJS, saudara. Jadi janda itu harusnya secara logika mendapatkan tunjangan, tetapi di dalam perjanjian lama tidak demikian. Tidak demikian, saudara. Makanya Tuhan mengajarkan kepada orang-orang Israel di zaman perjanjian lama untuk mereka juga bisa memberikan persembahan untuk para janda, ya, karena janda itu dianggap aib. Nah, itu di dalam budaya perjanjian lama. Nah, Anda bisa tahu ceritanya bahwa Rut itu dari posisi hina, dari posisi yang ternista. Pada akhir dari kisah Rut, kita melihat perubahan status besar-besaran. Dia menjadi seorang istri. Bukan cuma sekedar seorang istri, tapi dia menjadi seorang istri dari seorang laki-laki terhormat yang bernama Boas. Karena Boas itu adalah seorang yang sangat dihormati di Bethlehem, bukan hanya karena karakternya yang membuat dia dihormatin, tetapi Boas itu juga seorang yang sangat kaya raya. Dia adalah tuan tanah yang memiliki 70% dari tanah yang ada di Bethlehem. Jadi kalau saudara ke Bethlehem, itu dulunya tuan tanahnya adalah namanya Boas. Banyak tanah-tanah yang ada di Bethlehem itu miliknya Boas, saudara. Nah, Rut bukan sekedar menjadi seorang istri, tetapi Rut menjadi seorang istri tuan tanah yang terhormat. Rut tapi bukan sekedar menjadi seorang nyonya besar, tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya Rut dipercaya oleh Tuhan menjadi nenek moyang dari juru selamat. Nah, Anda bisa lihat kebetulan yang terjadi di Rut pasal 2 ayat 3 betul-betul mengubah destininya seorang yang bernama Rut. Betul-betul merubah nasib secara besar-besaran. Nah, inilah yang Tuhan akan lakukan tahun 2021. Memang di satu sisi kondisi sulit akan terus panjang, tetapi di sisi yang lain ada anak-anak Tuhan tertentu yang tiba-tiba seperti kejatuhan rezeki dari surga, seperti tiba-tiba tidak diduga, tidak disangka-sangka, tidak diatur, tidak direncanakan, tiba-tiba mengalami sebuah serendipity, sebuah keadaan yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak lama kemudian akan membawa pada perubahan besar-besaran, pada destiny, pada nasib, pada status saudara. Makanya saya sangat percaya tahun 2021 akan banyak orang yang tiba-tiba mengalami perubahan status keuangan, perubahan status sosial, perubahan status di dalam keluarga, perubahan status apapun yang betul-betul nasibnya akan berubah besar-besaran. Tidak tertutup kemungkinan tahun 2021 ada di antara kita yang tadinya di bawah, tahu-tahu di atas. Saudara, apa yang terjadi pada salah satu kenalan saya, mungkin saudara sudah pernah tahu semuanya, seorang desain pakaian, desainer yang tadinya dalam tanda kutip hanyalah seorang desainer lokal, dalam 1 tahun Tuhan bisa rubah nasibnya menjadi seorang desainer Hollywood, menjadi seorang desainer internasional. Mimpi apa tiba-tiba dalam 1 tahun pintu-pintu terbuka buat dia, sehingga dia menjadi desainer yang mendesainkan baju para raja, para bangsawan, bintang film, artis-artis ternama Hollywood. Nah, itu yang saya percaya tidak tertutup kemungkinan dan sangat besar chance-nya untuk terjadi tahun 2021. Itulah serendipity, saudara. Itulah serendipity. Nah, di dalam Rut pasal 2 ayat 3 mengenai kata kebetulan, bahasa asli yang dipakai adalah mikreh.
Saudara boleh catat mikreh. Mikreh itu dari huruf M-I-K-R-E-H, tuh ya, kalau mau dihurufkan M-I-Q-R-E-H. Apa artinya mikreh? Mikreh itu artinya sesuatu yang tidak diatur, sama ya, tanpa pengaturan kita. Jadi tanpa campur tangan saudara. Kalau pakai campur tangan saudara itu bukan mikreh, bukan serendipity yang dimaksud. Betul-betul intervensi surga tanpa campur tangan saudara. Itu mikreh, saudara ya. Nah, saudara, kenapa saya perlu ngomong tentang bahasa aslinya? Karena nanti ada koneksinya dengan yang lain. Oke. Nah, ini yang Tuhan akan lakukan. Kita lihat ya. Kita lihat grafik dari yang terjadi pada kehidupan Ruth. Secara kebetulan, menurut manusia, kebetulan, kok bisa pas, Ruth itu ada di tanah miliknya Boas. Nah, kok bukan miliknya Pak Beni, kok bukan miliknya Pak Anton, kok pas miliknya Pak Boas. Dan kok pas Boas itu adalah masih saudaraan sama mertuanya. Nah, saudara bisa lihat nih. Lah kok ya pas Boas itu bukan sekedar saudara mertuanya. Lah kok ya pas Boas itu adalah saudara mertuanya yang punya wewenang atau punya hak untuk menebus Ruth. Kok ya pas? Gitu kan? Boas itu juga belum punya istri. Kok ya pas? Dan sebagainya pas semuanya. Singkatnya seperti itulah saudara ya. Kok ya pas semuanya. Nah, inilah serendipity. Nah, kalau kita lihat latar belakang kisah Ruth, Naomi keluar meninggalkan Bethlehem karena Bethlehem mengalami kondisi krisis. Oke ya. Di Bethlehem itu artinya rumah roti. Kok aneh ya, Bapak Ibu, di rumah roti malah terjadi krisis roti. Jadi tidak tertutup memang pada tahun-tahun ini, sekalipun anak Tuhan di rumah roti, gereja Tuhan. Jangan berpikir bahwa gereja Tuhan tidak ngimbas. Jangan berpikir bahwa, oh kita anak Tuhan, tidak akan kena. Siapa bilang, buktinya banyak anak Tuhan yang kena COVID. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kena bahkan sampai meninggal. Banyak. Siapa yang bilang bahwa anak Tuhan tidak bakalan kena? Nah, itu salah ya. Terus kemudian kita lihat Naomi itu karena susah, dia bawa suami, istri dan 2 anak pergi. Lalu di tengah perjalanan intinya mereka punya mantu. Habis-habisan lalu dia mendengar bahwa Tuhan mulai memulihkan keadaan di Bethlehem, lalu dia mulai balik. Nah, ini tipikal anak-anak Tuhan ya, ketika susah kita langsung cepat-cepat lari cari jalan pintas yang paling gampang. Nah, sekarang saya mau kembali lagi, kita lihat ya kisah Ruth. Kita lihat dari ayat Ruth pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-5 Boas tanya, dari manakah perempuan itu? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu, ayat 6 saudara, menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Terus kemudian kita lihat ayat 7, kita lanjut terus ya, sampai ayat kita lihat. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan dari antara berkas-berkas jelai di belakang penyabit-penyabit. Dan singkatnya, begitulah ia datang dan sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, Bapak Ibu, kenapa dia sibuk dari pagi sampai sekarang, sampai petang tidak berhenti? Karena kondisi Ruth dan Naomi lagi kondisi susah. Dengarkan baik-baik. Mungkin sekarang ada di antara saudara juga masih merasakan kondisi yang susah seperti Ruth. Tapi jangan putus asa, oke? Ini yang Tuhan akan lakukan. Terus kemudian di ayat yang ke-8. Sesudah itu,
Berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan." Perhatikan, di sini mulai terlihat intervensi Tuhan. Kebetulan Rut ada di ladang Boas. Kebetulan kemudian Boas berkata begini, "Kamu ndak usah pergi memungut jelai ke ladang lain. Tapi di sini aja, ikutlah, suruh buntutin sama Boas, buntutin pengerja-pengerja perempuan." Kenapa pengerja perempuan, Bapak Ibu? Karena pengerja perempuan kalau ngangkat jelai, rontokannya lebih banyak daripada pengerja laki-laki. Kenapa Boas menyuruh Rut membuntutin pengerja perempuan? Supaya rontokannya dapat lebih banyak lagi. Supaya rontokannya dapat lebih banyak lagi, saudara. Nah, inilah yang saya sebut tindakan favor. Intervensi surga akan mulai membukakan, favor akan mulai membukakan pintu-pintu kemudahan bagi seseorang, pintu-pintu kemurahan. Nah, saudara bayangkan dia buntutin dari pegawai perempuan supaya dapat rontokan lebih banyak. Inilah yang akan terjadi tahun 2021. Pada saat saudara sedang menangis, belum pulih keadaan saudara, jangan putus asa. Sebab tahun ini tiba-tiba ada favor Tuhan, intervensi dari Tuhan, memberikan kemurahan, memberikan kemudahan pada saudara. Tiba-tiba ada pintu kemudahan terbuka. Tiba-tiba ada sedikit pertolongan baru terbuka. Tapi jangan putus asa. Karena yang dari sedikit ini tambah lama tambah naik. Ini yang terjadi pada kisah Rut yang akan kita terima tahun 2021. Lalu bukan berhenti sampai di situ, kita lompat ya saudara. Kita lompat kita lihat ayat yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-14. Kita lompat ke ayat 14 dari Rut pasal 2. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, celupkanlah suapmu ya ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Anda lihat, tadi Rut dengan susah payah masih membuntutin pegawai-pegawai perempuan, tapi masih tetap dengan kemurahan disuruh membuntutin pegawai perempuan supaya dapat rontokan lebih banyak. Ayat 14 terjadi peningkatan lagi. Rut diajak makan sama Boas, makan gandum. Saudara, Anda harus tahu bahwa jelai dan gandum itu sama-sama menjadi makanan pokok bagi orang Timur Tengah. Namun jelai kualitasnya lebih bawah, saudara. Itu sebabnya orang Israel, orang Timur Tengah, kalau kasih makanan binatang, itu mereka bukan mengambil dari gandum, tapi mereka mengambil dari jelai. Nah, Anda perhatikan, Rut ditraktir nih, dikasih makanan gandum sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Saya percaya kejadian ini bukan hanya terjadi sekali, Rut diajak makan sama Boas, dikasih gandum. Nah, di sini mulai terjadi peningkatan. Lalu kita lanjut. Ayat yang ke-15. Anda perhatikan, ini terjadi tambah lama tambah meningkat di dalam pekerjaan Rut. Jadi Rut ini tadi kerja susah ya,
kerjanya susah nih. Ibaratnya saudara sekarang mungkin mulai mengerjain sesuatu karena kondisi saudara berubah pekerjaan dan saudara mulai lagi dari nol. Mungkin awalnya berat seperti yang dialami Ruth dari pagi sampai petang, tapi kemudian pintu kemuran mulai terbuka. Pintu kemuran terbuka lagi, tambah lama tambah banyak. Ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Perhatikan. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Maksudnya apa? Jadi gini, waktu pengerja-pengerja itu mengumpulkan, memanen, menyabit, mereka kumpulkan, mereka panggul di sini. Lalu kemudian mereka taruh di lumbung, mereka taruh di depan lumbung atau dikumpulkan di satu tempat. Nah, Boas bilang kalau Ruth mau ngambil dari kumpulan-kumpulan atau tumpukan yang sudah ditumpuk itu, perhatikan, Boas bilang janganlah dia kamu larang dan janganlah diganggu. Nah, saudara bayangkan, jadi tumpukannya itu, jadi bukan lagi buntutin pegawai, tapi kalau yang sudah ditumpuk mau diambilin sama Ruth, Boas pun bilang, jangan dilarang. Nah ini kan kemudahan luar biasa, betul nggak? Bisa ngambil sebanyak-banyaknya dong. Cuman Ruth-nya tahu diri. Ayat 16, perhatikan. Ruth ini tahu diri, buktinya apa? Dia masih tetap memunguti di belakang pegawai-pegawai perempuan. Tetapi ayat ke-16, perhatikan, apapun yang dilakukan oleh Ruth, Boas melakukan favor di situ. Ruth mungkin nggak mau, sungkan ya ceritanya ngambilin dari berkas-berkas itu, sungkan. Dan Ruth itu tetap kerja buntutin pegawai-pegawainya. Ini hebatnya Ruth ya, tetap bekerja buntutin pegawai-pegawainya. Bahasanya orang Cina itu puhau isi ya dia. Terus bahasanya orang peribahasa kita mengatakan dia bukan tipe orang yang dikasih ating rogoh rempelo ya saudara, bukan take it for granted, jadi saenake memanfaatkan kesempatan. Lihat, terus Boas bilang gini, haruslah kamu dengan sengaja, jadi suruh dengan sengaja menarik-narik sedikit-sedikit dari onggokan jelai dan meninggalkannya supaya Ruth bisa memungutnya. Nah, dan jangan kasar sama dia. Jadi suruh sengaja ngeluarke dari tumpukan yang dipanggul itu supaya sengaja dikeluarin biar rontokannya lebih banyak. Alkitab menuliskan ayat 17, ketika Ruth pulang, ya, ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudara, seeva jelai banyaknya ini sekitar 26 sampai 36 kiloan. Ya, saudara. Sekitar itu. Nah, ibu bapak bayangkan, Ruth itu cuma tinggal berdua sama mertua. Pasti tidak butuh makan sebanyak itu. Belum lagi dia bawa pulang bungkusan dari diajak makan sama Boas. Disinilah mulai kemurahan demi kemurahan terjadi meningkat. Singkat cerita, sampai akhirnya Boas menjadikan dia istri, dan dia menjadi istri tuan tanah terhormat, dia menjadi nenek moyang juru selamat. Perubahan status yang gila-gilaan, breakthrough yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang itu gini, bagaimana kita bisa menyikapi supaya kita bisa mengalami serendipity seperti ini? Dalam kondisi kita sedang susah, sedang berjuang, sedang berusaha survive, bertahan hidup, bagaimana kita bisa mengalami kemurahan-kemurahan yang tambah lama tambah naik, tambah lama tambah luar biasa. Kita lihat saudara ya, ayat Rut pasal yang ketiga. Rut pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Lalu Naomi mertuanya berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ayat 3, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu,
dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Nah, ini saudara yang perlu tahu. Saudara ngomong soal gini nih kadang-kadang gampang-gampang susah, karena kalau kita ngomong soal kemakmuran, orang akan menduga kita ini teologi kemakmuran. Tetapi kalau Anda lihat, gimana Rut pada akhirnya bisa menjadi istri Boas? Kalau menurut saya itu karena sebuah pencerahan yang Tuhan bukakan kepada Naomi. Oke, sebuah pencerahan yang Tuhan bukakan kepada Naomi. Naomi itu mengerti betul. Nah, kemarin-kemarin enggak ngerti. Naomi ngerti, baru ingat. Nah, banyak dari saudara dan saya itu kayak Naomi. Kita itu baru ingat. Naomi itu ingat. Ingat apa? Ingat kalau Boas itu adalah dari garis keturunan yang punya hak untuk bisa menebus mereka. Naomi itu baru ingat. Nah, sangat konyol ya. Nah, Anda bayangkan ketika Naomi balik ke Bethlehem, Alkitab menuliskan di Bethlehem lagi permulaan musim menuai jelai. Nah, sampai selesai. Nah, kalau saudara baca Rut pasal 2 ayat 3, Rut itu kerja, tinggal pada mertuanya sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum itu selesai. Nah, itu berapa lama? Dan Naomi baru ingat. Nah, banyak dari kita kayak Naomi, baru ingat. Oke? Naomi baru ingat apa? Satu kata yang saya mau sampaikan kepada saudara. Covenant. Perjanjian. Naomi baru sadar bahwa Boas itu punya kemampuan dan hak untuk bisa menebus dan menolong mereka. Naomi itu baru ingat. Dan saya berharap saudara dan saya ingat kembali setiap covenant, setiap perjanjian yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Satu perjanjian yang saudara dan saya harus kita ingat adalah perjanjian Abraham. Bukankah Alkitab berkata, kita ini adalah keturunan Abraham oleh Yesus Kristus. Sehingga kita pun berhak untuk menjadi ahli waris. Kita berhak menjadi ahli waris. Oke ya. Saudara, kenapa ada cerita-cerita di Alkitab? Misalnya doa Yabes. Banyak dari kita cuman meniru doa Yabes. Tapi kenapa doa Yabes didengarkan Tuhan? Karena Yabes dalam kondisi susah, namun dia ingat bahwa dia pun keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham itu berhak untuk menerima warisan Abraham. Yaitu apa? Diberkati berlimpah-limpah. Yabes berteriak ke Tuhan, Tuhan, tanganmu atasku, supaya aku tidak terkena sakit, supaya aku diberkati. Bukan egois. Ini orang ngerti betul apa yang menjadi haknya. Karena Tuhan sudah memberikan perjanjian Abraham. Contoh yang lain lagi adalah anak-anak perempuan Kaleb. Datang kepada Kaleb, meminta supaya Kaleb memberikan warisan kepada anak perempuannya. Adalah tabu, adalah kurang ajar, adalah tidak sopan di mata tradisi. Anak perempuan meminta warisan karena anak perempuan tidak mendapat warisan. Tetapi kenapa anak Kaleb berani untuk meminta? Karena anak Kaleb mungkin baru ingat
baru menemukan bahwa dalam poin-poin perjanjian Tuhan dengan Abraham itu tidak mengecualikan anak perempuan. Waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, semua keturunanmu akan diberkati. Tuhan tidak pernah bilang, hanya keturunanmu yang laki-laki. Ini istilahnya kalau lawyer atau pengacara, ini baru menemukan poin-poin di dalam hukum yang selama ini tidak ditemukan orang. Contoh lain, anak perempuan yang namanya Selafehat. Nah, saudara mungkin tidak tahu, ada satu orang yang tidak terkenal sama sekali, namanya Selafehat. Dia punya hanya anak perempuan. Lalu anak-anak perempuan Selafehat maju kepada Musa. Nah, kalau seorang ayah tidak mempunyai anak perempuan, maka warisan akan jatuh kepada ponakan atau kepada adik laki-laki, tidak kepada anak perempuan. Lalu anak-anak perempuan Selafehat maju kepada Musa dan bilang minta warisan. Musa bingung bagaimana harus menyikapi. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, gimana nih? Anak-anak perempuan minta warisan nih. Boleh tak? Tuhan bicara, benar apa yang mereka lakukan. Berikanlah kepada mereka. Saudara, anak-anak perempuan Selafehat, anak-anak perempuan Kaleb, Yabes adalah orang-orang yang mengerti covenant-nya. Saya mengencourage semua teman-teman. Ingat kembali posisi saudara. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Terserah orang bilang, wah kok minta berkat. Loh, aslinya kita ini lah ya butuh diberkati. Kondisi sulit kayak gini, berapa banyak yang kecewa meninggalkan Tuhan karena kondisi finansial. Saudara dan saya anak-anak Abraham. Saudara dan saya berhak menjadi ahli waris. Mari bawa di dalam doa saudara. Setiap kali saudara berdoa, bawa covenant itu di hadapan Tuhan. Bawa setiap perjanjian itu di hadapan Tuhan. Bawa setiap janji yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bawa setiap janji Tuhan, aku adalah keturunan Abraham. Tuhan, aku telah kau tebus dengan tubuh dan darahmu yang mahal. Sehingga kesembuhan menjadi milikku. Aku terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Bawa di dalam doa saudara. Mulai hari ini, setiap kali saudara berdoa, bawa covenant, berdoa dengan membawa covenant di hadapan Tuhan, berdoa dengan membawa perjanjian di hadapan Tuhan. Jangan asal deklarasi, saudara, deklarasikan dengan covenant, deklarasikan dengan perjanjian yang Tuhan sudah berikan, karena itu yang memberikan kunci hak kepada saudara untuk open doors, untuk membuka pintu. Itu yang pertama. Jadi ide yang datang dari Naomi inilah yang membawa Ruth kepada pengalaman di mana dia naik menjadi seorang istri, orang kehormatan. Kenapa? Karena Naomi baru ingat tentang covenant yang mereka punya. Karena Naomi baru ngerti tentang poin-poin hukum yang mereka punya, yang menjadi hak mereka, yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Dan saya berdoa, Anda mulai dari hari ini bawa di dalam doa setiap covenant, setiap perjanjian. Saya tahu tidak gampang, tetapi bawa itu setiap covenant, setiap perjanjian yang Tuhan kasih. Oke ya. Nah, itu yang saya terima. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami seperti Ruth mengalami peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Nah, kita lihat dari Ruth pasal yang ketiga. Kasih lanjut. Kita Ruth pasal 3. Oke ya. Kita lihat ayat yang ke-7. Lihat ayat 7. Oke. Firman Tuhan bilang begini, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah di situ. Kalau kita membaca secara dicocokkan dengan konteks budaya kita, kita akan merasa nih kok wanita ini agresif banget ya, kok gak sopan, kok malu-maluin. Tapi tidak, saudara, di dalam tradisi Yahudi ini adalah sebuah
ekspresi sebuah tanda. Tanda apa? Nah, dia membuka selimut, lalu membaringkan kepala di kaki Boas. Saudara, ini persis dengan yang terjadi di dalam Mazmur 91 ayat 1. Nah, saudara, orang di awal COVID, dia di awal COVID itu banyak pendeta yang memakai ayat Mazmur 91 untuk menentang virus. Dan kita semua menengking, kita deklarasikan pakai ayat itu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, penyakit sampar akan berlalu dan sebagainya. Seperti itu, saudara. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu sama sekali. Nah, kita harus lihat Mazmur 91 ayat 1. Nah, ini teman-teman dari Galilea pasti tidak asing dengan bahasa ini ya. Kita baca sebentar Mazmur 91 ayat 1. Nah, saudara, ini kata yang dipakai itu sebetulnya sama dengan menggambarkan keadaan Rut dengan Boas. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam naungan, ini kata yang dipakai persis sama dengan kondisi Mazmur dengan kondisi Rut pasal 3 ayat 7, di mana Rut membuka selimut, lalu membaringkan kepalanya di kaki Boas. Ini sama dengan bermalam dalam naungan. Ini bahasa lainnya itu gini. Saya suka meminjam bahasa yang dipakai oleh teman-teman Batraya, yaitu hineni. Ini kalau digambarkan adalah hineni. Jadi ini adalah kondisi Rut di mana Rut itu berkata begini. Mulai hari ini, aku serahin semua hakku kepadamu. Silakan lakukan apapun yang kau mau kepadaku. Silakan lakukan apapun yang engkau mau lakukan atas hidupku. Itu kata Tuhan. Jadi, do whatever you want. Aku budakmu. Aku milikmu. Mau apa-apakan, terserah. Engkau mau apa-apakan, terserah Tuhan. Aku sedang tidak dijawab, amin. Aku sedang diabaikan, oke. Tuhan sedang tidak menjawab doa saya seperti yang saya mau, amin. Tuhan sedang mengizinkan orang menyakiti saya, puji Tuhan. Tuhan sedang mengizinkan orang yang menyakiti keluarga saya, haleluya. Tuhan tidak membuka jalan, haleluya, walaupun kita tidak mengerti. Jadi, apa artinya ini? Saya kembali lagi ke Rut pasal 3 ayat 9. Jadi ada dua pengertian mengenai hineni, Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat dulu ya, Rut pasal 3 ayat yang ke-9. Bertanyalah, iya, siapakah engkau? Ini jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kedua sayapmu, melindungi hambamu. Kembangkanlah kepak sayapmu, sebab engkaulah seorang kami yang wajib menebus kami. Kembangkan sayapmu, kembangkan sayapmu. Ini persis Mazmur 91, kembangkan sayapmu. Orang yang bernaung dalam lindungan sayap Tuhan, kembangkan sayapmu. Saudara, yang pertama, ini bicara tentang intimasi, keintiman dengan Tuhan. Bahasa bebasnya gini, Tuhan akan melakukan seperti kepada Rut, hanya kepada orang-orang yang intim dengan Dia. Intimnya seperti seorang istri dengan suami. Tingkat keintiman yang seperti ginosko. Sampai detak jantungnya aku pun mengerti. Itu keintiman yang Tuhan mau. Yang kedua, jadi bicara tentang keintiman. Yang kedua, bicara tentang penyerahan hak. Surrender all. Jadi mengembangkan sayap, berbicara tentang keintiman.
Dan kedua, berbicara tentang sikap hati yang merendah. Orang bisa merendah karena menyerahkan hak. Orang yang menyerahkan hak, orang itu ketika disakiti dia tidak akan bilang begini, aku tersinggung loh. Siapa dia kok nyakiti aku? Dia tidak tahu tak aku siapa. Berarti orang ini belum menyerahkan hak. Orang yang menyerahkan hak itu benar-benar tidak punya hak apa-apa, kayak budak. Jadi disakiti pun ya udah. Ketika ada orang jelekkan, orang ini bodoh banget. Iya Tuhan, aku memang bodoh. Seperti perempuan Sirofenisia. Ketika dianjingkan, dia berkata, iya Tuhan, aku memang anjing. Saya mau bilang pada teman-teman, kalau kita masih tersinggung, berarti kita merasa masih berhak untuk dihormati. Kalau kita masih merasa sakit hati, berarti kita itu sombong. Karena kita merasa kita harus dihormati dan dihargai. Kenapa kita merasa sakit hati? Karena kita merasa orang itu tidak mengerti kita. Kita merasa orang itu tidak ngajenin kita. Kita merasa orang itu tidak menghormati kita, menghargai kita. Berarti kan kita merasa kita punya hak untuk dihormati. Nah, saudara, ketika kita bisa punya sikap hati hineni surrender, jangan kaget. Pembelaan datang dari Tuhan. Dan pembelaannya tidak main-main. Ketika saudara tidak ditolong oleh Tuhan, ketika saudara belum dijawab doa oleh Tuhan, tapi saudara belajar berkata begini, Tuhan, apapun yang kau mau, aku tidak mengerti. I don't understand, but I trust you. I trust you. Wow, kalau kita bisa berkata seperti itu, seperti Maria Magdalena, seperti perempuan Sirofenisia, Tuhan akan melakukan serendipity dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan akan melakukan serendipity dalam hidup saudara dan saya. Inilah 3 hal yang ingin saya bagikan. Ada satu lagi, saudara. Ada ayat lagi yang saya kaget juga. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Mazmur 33 ayat 18. Oke. Sesungguhnya mata Tuhan. Nah, kita tahu ya, mata itu dalam bahasa Ibraninya itu ayin. Ayin. In Hebrew word, ayin. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya ulangin, saudara. Mata Tuhan itu dalam bahasa aslinya itu ayin. Saya kaget, ternyata kata ayin itu kalau saudara cari tahu belajar, ayin itu bahasa Ibrani itu kaya, Bapak Ibu. Ayin itu selain artinya mata Tuhan, itu juga artinya spring or fountain. Jadi ayin itu selain artinya mata Tuhan, bahasa Ibrani itu dalam dan kaya. Arti lain dari ayin, mata Tuhan, juga adalah spring atau fountain. Oke, mata air. Mata air. Nah, saudara tahan dulu, saya pelan-pelan. Nah, tadi saya bilang, bahasa Ibrani dari kebetulan yang saya pakai adalah mikreh. Mikreh, oke ya. Mikreh ini dari akar kata yaitu karaf. Karaf. Mikreh dari akar kata itu maksudnya dari kata dasar. Jadi kayak misalnya bertemu, kata dasarnya temu, kan gitu ya saudara. Berjumpa, kata dasarnya jumpa, tinggal menambahi ber, kan gitu toh. Nah, mikreh, kata dasarnya adalah karaf. Nah, karaf itu artinya, perhatikan baik-baik, karaf itu artinya spring atau fountain. Saya ulangi. Jadi kata mikreh atau kebetulan bahasa lainnya artinya juga fountain atau spring atau mata air. Jadi kalau saya paralelkan, mata Tuhan kalau tertuju kepada seseorang pasti sesuatu akan terjadi. Amin, saudara.
pasti intervensi surga akan terjadi. Mata Tuhan, ayin, atau spring atau fountain akan terjadi kepada, perhatikan baik-baik, mata Tuhan terjadi kepada orang yang menaruh kasih kepadanya. Katanya gitu. Spring atau fountain terjadi kepada orang yang menaruh kasih kepadanya. Dalam bahasa Ibrani, spring atau fountain juga diartikan karaf atau kebetulan, mikreh. Jadi kalau saya paralelkan, kebetulan atau mikreh, sesuatu yang tidak diduga, sesuatu yang merubah nasib saudara dan saya, favor Tuhan akan terjadi kepada orang yang menaruh kasih kepadanya, yang berharap akan favornya, yang selalu mencari Tuhan, yang takut dan mengasihi Tuhan. Kepada mereka lah mikreh akan terjadi, kepada mereka lah serendipity akan terjadi, intimacy akan terjadi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita memiliki intimacy, kebetulan akan terjadi. Serendipity akan terjadi. Favor Tuhan akan terjadi. Jadi sebagai kesimpulan, bagaimana kita akan mengalami serendipity seperti itu? Yang pertama, Tuhan ingatkan, yaitu tentang covenant. Covenant. Bawa mulai hari ini doa dengan covenant. Setiap perjanjian yang Tuhan katakan, declarekan. Bukan sekedar declare comot ayat, saudara, tetapi declarekan apa yang Tuhan sudah berikan menjadi covenant antara kita dengan Tuhan. Baik itu covenant yang sudah tertulis di Alkitab maupun setiap janji yang Tuhan berikan kepada saudara mengenai keluarga, mengenai kesehatan, mengenai apa saja. Dan yang kedua, saudara, bangun sungguh-sungguh keintiman dengan Tuhan. Karena waktunya akan tiba. Saudara tidak bisa mengandalkan apapun. Saudara tidak bisa mengandalkan tabungan pekerjaan, rutinitas karir saudara. Saudara membutuhkan Tuhan menjadi satu-satunya sandaran dan andalan saudara. Saudara, ini saatnya bangun terus. Saya tidak akan pernah bosan-bosannya terus berkata kepada saudara, bangun keintiman, bangun kedekatan, bangun penyembahan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin nempel, ngalem manja seperti bayi yang ada di dalam perlindungan ibunya, yang ada di dalam kedua sayapnya. Jadi saudara, resting ya, mengembangkan kedua sayap itu kan berarti di dalam pelukan. Apa gambarannya kalau nggak seperti seorang bayi yang dipeluk mamanya? Apa enggak gambaran seperti seorang istri di dalam rangkulan suaminya? Seperti itu keintiman yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga yang Tuhan inginkan, orang-orang yang sungguh-sungguh akan mengalami serendipity adalah orang-orang yang memiliki hati, yang memiliki sikap hati yang benar-benar hineni dengan Tuhan. Serendipity akan terjadi pada orang-orang yang hineni dengan Tuhan. Hineni itu bukan cuma intim, tapi mulai hari ini punya sikap hati. Tuhan, aku milik-Mu. Walaupun banyak hal aku belum mengerti, apapun aku percaya kepadamu. I trust you. I surrender to you. I belong to you. Aku menjadi milik kepunyaanmu. Saya berdoa tahun 2021. Banyak dari saudara sungguh akan mengalami pembalikan keadaan. Serendipity, kita tidak bosan-bosan ya setiap tahun mendengar pembalikan keadaan. Tapi saya sungguh-sungguh berharap bahwa tahun 2021 banyak dari kita akan mengalami perubahan nasib, perubahan status, yang tadi di bawah jadi di atas, yang tadi dari lokal menjadi internasional, yang tadi menjadi dari 1 menjadi 5, yang tadi dari kecil menjadi besar, perubahan status dan perubahan nasib besar-besaran. Amin, saudara. Nah, terima dengan percaya, bangun keintiman, bawa covenant, dan sungguh-sungguh miliki hati seperti hamba yang bilang, Tuhan, aku milik-Mu. Jadi kalau hari ini doa saudara belum dijawab, ayo mulai latihan. Jangan komplain, jangan nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Engkau tidak menjawab? Aku sudah puasa, aku sudah pelayanan, yang lain nggak puasa, yang lain nggak pelayanan, tapi Tuhan jawab, kenapa aku nggak mau jawab-jawab? Saudara, mulai dari sikap hineni. Hineni itu berarti aku tuh milik-Mu, apapun yang Kau lakukan, suka-sukamu, aku walaupun nggak ngerti, ditelan semuanya. Bahasa Jawanya itu nerimo, saudara. Belajar nerimo dulu dengan ucapan syukur. Dan saya percaya ketika kita belajar nerimo dengan ucapan syukur, kita akan melihat tangan serendipity Tuhan, tangan yang mendatangkan favor,
tangan yang mengangkat kita dari bawah tambah lama tambah gila, sampai nasib kita dirubah 100% di tahun 2021. Banyak dari saudara akan mengalami perubahan status ekonomi, status keuangan akan berubah banyak. Saya berdoa serendipity akan jatuh pada saudara. Kalau saudara tanya kenapa belum terjadi pada saya, ya mungkin karena kita tidak punya hati seperti hamba, kita kerjanya cuma ngomel, kita kerjanya nuntut aja sama Tuhan. Nah mungkin sikap hati seperti ini yang membuat kita tidak pernah diangkat seperti Ruth diangkat oleh Boas seperti yang di Alkitab yang tertulis. Karena itu mari kita kembali lagi, mumpung masih di awal tahun, kita benahin hidup kita benahin jam-jam kita benahin hati kita mulai datang dalam keintiman, kita mulai bawa dalam doa dengan covenant yang Tuhan sudah berikan, dan kita mulai memiliki sikap hati, bersyukur dulu, nerima dulu, surrender dulu apapun yang Tuhan kasih, walaupun kita tidak mengerti, kita awali tahun 2021 dengan kerelaan untuk menerima apapun yang ada pada hari ini, walaupun belum terbuka jalan. Saya percaya Ruth sempat susah, memungut jelai di belakang penyabit, tetapi tidak akan lama kemudian tangan Tuhan mulai menunjukkan kemurahan-kemurahan yang makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, sehingga akhirnya membawa kita betul-betul keadaan kita dirubah 180 derajat. Terima dengan percaya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Haleluya.